Selamat pagi rekan-rekan Teruna dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja. Rekan-rekan Teruna, kembali dalam Balabes, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti apa yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Ya rekan-rekan, bacaan kita hari ini terambil dari Ibrani 3, ayat yang ke-13 hingga yang ke-14. Yang menyatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Rekan-rekan Teruna, renungan kita hari ini tentang atau berjudul filter kebaikan untuk renungan kita hari ini. Nah, ada beberapa bulan lalu kalau dibaca di media sosial atau internet, ada buku harian ternama yaitu Wall Street Journal, ya rekan-rekan. Nah, Wall Street Journal ini mengadakan riset tentang bahayanya TikTok. Kenal dong aplikasi tersebut yang sekarang lagi digandrungi oleh remaja-remaja, bahkan orang tua pun juga punya TikTok. Nah, pada awalnya penonton itu dianalisa cenderung ada beberapa video yang digemari. Nah, semakin penonton itu bertahan pada video tersebut atau sering menonton video itu dengan waktu yang lama, dalam satu video mungkin bisa ditonton hingga 1 menit ya kalau nggak salah ya rekan-rekan. Nah, itu kalau kalian nonton itu lama aja, itu akan tercatat di bagian TikTok atau tercatat di aplikasi TikTok. Nah, sistem TikTok itu akan menampilkan video-video yang serupa. Kenapa video-video serupa? Karena dia tahu kalau kalian semakin lama atau bertahan ditonton video, misalnya kontennya belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kalian lama nonton video tersebut, ya akan video selanjutnya seperti itu. Ada beberapa banyak video bahasa Inggris ya pastinya yang akan ditampilkan oleh TikTok. Nah, semakin video serupa ini ditonton, nah semakin disempitkan, dikerucutkan rekomendasi video tersebut, hingga secara nggak sadar penonton atau kita sudah terjebak dalam video-video yang sering kalian tonton, ya rekan-rekan. Yang mungkin video tersebut dapat membahayakan perilaku kita maupun sikap kita. Sama halnya dengan dosa, ya. Bermula dari coba-coba, bermula lagi pengen tahu, ngerasain. Nah, si jahat ini nggak akan diem, pasti terus akan menggoda lagi dan lagi. Sebagai anak Tuhan, pasti akan terus digoda, jatuh dan keluar dari ajaran Alkitab tanpa sadar. Nah, pada ayat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, bagaimanapun juga pengampunan Tuhan selalu ada buat anak-anaknya yang mengaku dan bertobat, ya. Tapi tidak inginkah kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi teruna yang taat? Pasti dong, kita semuanya pengen seperti itu. Caranya gampang, rekan-rekan. Kita harus tetap
bertahan atau seringlah kita membaca firman, berdoa, itu sesuatu hal yang harus sering kita lakukan, karena kita akan mengingat terus kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada bacaan hari ini menawarkan filter kebaikan kepada kita. Jika filter Instagram mampu mempercantik foto dan video yang ditampilkan atau yang diposting ke media sosial, bahkan juga kalau kita mengikuti filter yaitu firman Tuhan, itu juga akan mempercantik iman kita dan mental kita. Harus lebih baik lagi. Jadi dengan filter kebaikan itu, yaitu siapa? Tuhan. Filter kebaikan itu adalah Tuhan. Tuhan itu ingin agar anak-anaknya hidup saling menasihati seorang akan yang lain. Mengapa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan dalam firman Tuhan itu baik adanya dan mampu menguatkan hari-hari kita selama kita untuk tetap bertahan dalam jalan kebenaran, yaitu Tuhan. Selanjutnya, bagi kita yang menerima nasihat, ingatlah, orang yang menasihati kita itu pasti punya tujuan baik, bukan tujuan buruk, yang dimana itu memperbaiki diri kita. Oleh karena itu, berterima kasihlah kepada mereka yang sering menasihati kita. Tetap minta Roh Kudus untuk jaga dan menolong kita untuk membuat keputusan yang tepat di dalam segala hal. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan, kami sudah merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan pada pagi hari ini dapat kami aktualisasikan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Ya Tuhan, Allah Bapa, terkadang aku kesal dan menutup telinga terhadap nasihat-nasihat orang yang menyayangiku. Ampuni aku Tuhan. Biarlah ke depannya aku dapat menerima nasihat tersebut dengan lapang dada dan bersyukur. Sebaliknya, ketika aku menasihati teman-temanku, biarkanlah mereka melihat kebaikan dalam segala perkataanku. Amin. Rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.